Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Angela Eka Prihatini. Apa kabar semuanya? Semoga bisa dilewati. Seperti biasa, kali ini kita cerita kembali tentang pengalaman asam lambung dan kecemasan berlebihan. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai belajar berpikir fokus dan sadar, teman-teman ya. Karena kita yang mengalami asam lambung dan kecemasan berlebihan, biasanya kita berpikirnya itu kurang fokus, teman-teman, bahkan tidak fokus. Kalau kita pikirannya tidak fokus, maksudnya biasanya kita itu kurang sadar gitu ya, teman-teman. Bukan berarti kita tidak sadarkan diri ataupun seperti kita itu pingsan gitu, bukan. Tapi kita itu tidak fokus ataupun kurang fokus, itu berarti sama juga dengan kita itu kurang sadar gitu. Misalnya, kita sedang berbicara dengan orang lain, ataupun kita mendengarkan orang lain berbicara. Tiba-tiba pikiran kita melayang kemana-mana, tiba-tiba kita memikirkan hal lain, dan hal itu bisa menakuti kita sendiri, dan akhirnya kita itu cemas. Itu contohnya yang kita tidak berpikir fokus gitu ya, teman-teman. Dan jika kita sudah tidak fokus seperti itu, berarti kita itu tidak sadar. Kita tidak sadar bahwa kita itu sebenarnya sedang berbicara atau mendengarkan orang lain berbicara gitu ya. Dulu ya teman-teman, pengalaman saya waktu saya masih parah sakit lambung yang disertai dengan kecemasannya, hampir setiap hari saya itu pikirannya kurang fokus, teman-teman. Kalau lagi berbicara dengan orang lain ataupun mendengarkan orang lain berbicara, saya pikirannya melayang kemana-mana, masih pikiran takut, pikiran cemas, nanti tiba-tiba langsung naik kecemasannya. Nanti kalau misalnya orang masih berbicara, tapi saya tidak mendengarkan, saya tidak fokus, saya tidak sadar gitu bahwa saya itu sedang berbicara dengan orang lain atau mendengarkan orang lain. Nanti saya akan permisi, teman-teman, saya langsung permisi, pergi kemana dulu gitu. Saya menenangkan diri, saya mengingatkan diri, belajar mengingatkan diri gitu ya. Saya harus fokus gitu, saya harus sadar bahwa saya itu sedang memikirkan hal yang tidak seharusnya saya pikirkan, dan saya harus sadar bahwa saya itu sedang berbicara dengan orang lain, ataupun saya itu sedang mendengarkan orang lain gitu. Mari kita sama-sama belajar berpikir fokus ya teman-teman ya, melatih fokus kita teman-teman ya. Memang ini agak sulit teman-teman, karena saya sendiri tahu bagaimana rasanya gitu ya teman-teman. Bagaimana rasanya kita itu supaya kita itu tidak memikirkan hal yang lain gitu ya. Bagaimana kita berjuang supaya kita fokus gitu ya teman-teman, dengan keadaan kita yang pada saat itu gitu. Bagaimana kita bisa sadar gitu bahwa kita itu tidak fokus gitu ya teman-teman ya. Pertama kita sadar dulu sih teman-teman. Kita sadar dulu bahwa saat pikiran kita sudah tidak fokus, saat pikiran kita sudah melayang kemana-mana, kita sadar, oh iya, ini aku sedang tidak fokus, ini aku sedang memikirkan hal yang tidak perlu aku pikirkan. Nanti aku akan panik sendiri, akan cemas sendiri. Itu ya teman-teman ya, cara kita melatih diri ya teman-teman. Kemudian dulu kalau saya misalnya sedang bekerja ya teman-teman ya, kebetulan dulu kan saya bekerja, misalnya saya sedang menyelesaikan pekerjaan atau mengerjakan sesuatu pekerjaan, biasanya pikiran saya itu kurang fokus teman-teman. Saya itu awalnya memikirkan hal yang ini, ataupun saya sedang membicarakan hal ini, tiba-tiba saya itu salah bicara, ataupun jadi saya itu salah mengerjakan hal yang sudah saya pikirkan dengan baik gitu. Jadi rasa fokus ke sesuatu hal itu sangat sulit gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena lebih banyak pikiran kita itu melayang gitu teman-teman. Kita itu kadang tidak tahu gitu, kita itu memikirkan hal apa gitu ya. Tapi kalau saya dulu lebih seringnya itu saya memikirkan hal yang cemas, yang ini, yang itu ya, banyak takutnya gitu. Misalnya saya sedang fokus bekerja, tiba-tiba perut saya sakit, ataupun tiba-tiba
ada yang terasa bergerak-gerak, seperti bergerak-gerak gitu ya di perut kita atau di belakang kita, di bagian tubuh kita, misalnya ada yang rasa nyeri sedikit. Pikiran saya itu lebih fokus ke situ teman-teman. Aduh, kenapa ya ini? Sakit apa ya ini? Biasanya enggak seperti ini gitu ya. Pikiran kita langsung ke situ teman-teman. Fokus kita itu langsung hilang gitu ya. Yang tadinya kita sedang bekerja, sedang memikirkan pekerjaan yang sedang kita hadapi, yang sedang kita kerjakan, tiba-tiba kita memikirkan hal yang seharusnya tidak kita pikirkan. Mungkin ada yang terasa bergerak di perut kita, mungkin itu karena efek dari asam lambung kita. Mari ya kita sama-sama belajar fokus. Untuk melatih fokus itu setiap hari teman-teman, setiap hari, setiap saat gitu. Kalau misalnya saat kita mau makan, biasanya kita fokus saja ke makan gitu ya. Kita fokus makan, kita fokus menikmati makanannya, sayuran, lauk pauknya, nasinya misalnya yang sedang kita makan. Kita berusaha sadar gitu bahwa saat itu kita sedang menikmati makanan. Jangan pikiran kita berpikir ke hal-hal yang lain gitu ya. Jadi kita belajar sadar, belajar berpikir fokus, karena itu juga salah satu kunci dari kesembuhan kita teman-teman. Meskipun ya teman-teman ya, meskipun sampai saat ini saya juga masih belum sembuh total teman-teman ya, tapi saya akan terus belajar teman-teman, terus belajar kekurangan mana yang masih belum saya perbaiki. Ada hal-hal yang masih kurang gitu ya di dalam diri saya masih kurang fokus, saya masih ada pikiran yang ini yang tidak baiknya. Saya berusaha belajar teman-teman. Saya berbicara seperti ini sama teman-teman itu bukan karena saya itu sudah sembuh total, bukan karena saya itu lebih pandai dari teman-teman atau saya itu lebih tahu gitu ya, bukan. Karena saya itu memang benar-benar mau berbagi teman-teman, mau berbagi dengan teman-teman semua yang sama-sama merasakan sakit seperti yang saya alami. Karena saya tahu sekali teman-teman bagaimana rasanya gitu ya. Kita itu terkadang merasa sendiri gitu, seperti kita sendiri yang merasakan sakit itu, yang merasakan tidak nyaman itu gitu ya. Jadi mari kita belajar sama-sama setiap hari, kita semangat menyemangati diri sendiri. Kalau misalnya ada dari setiap video-video yang sudah saya bagikan ke teman-teman, ada yang membuat teman-teman kuat gitu ya, dari setiap perkataan saya, kalimat-kalimat saya mungkin ada yang membuat teman-teman itu pas gitu ya, kena gitu ya di hati teman-teman. Boleh teman-teman dengar ulang, boleh teman-teman praktekkan gitu ya teman-teman. Karena dulu saya juga seperti itu. Jika ada perkataan dari orang lain yang bisa membuat saya semangat, bisa membuat saya bangkit lagi, bisa membuat saya kuat gitu ya, saya berusaha mengingatnya dan saya berusaha untuk mempraktekannya. Meskipun mungkin mengingatnya itu mudah, mempraktekannya itu sulit gitu ya, tapi saya berusaha. Karena menurut saya orang yang sudah berbicara seperti itu, misalnya orang yang berbicara baik, yang perkataannya bisa membuat kita merasa termotivasi, itu bukan karena orang itu hebat atau karena dia lebih hebat dari kita, tapi mungkin orang itu sudah pernah merasakannya dan dia mau membuat orang lain yang mendengarkan perkataannya itu sama semangat seperti dia gitu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, sharing untuk hari ini sampai di sini dulu. Kita lanjut lagi di video selanjutnya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Terima kasih yang sudah mensubscribe. Yang belum boleh silahkan subscribe. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman tahu ada video terbaru dari saya. Jangan lupa like, komen juga, dan bagikan video ini kepada orang lain. Mungkin ada yang juga membutuhkan motivasi teman-teman ya. Terima kasih banyak teman-teman.